Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andi Chiu bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam Ni Hao Tiongkok. Beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Menurut konferensi pers yang diadakan di Universitas Tsinghua di Beijing beberapa waktu lalu, Tiongkok telah meluncurkan backbone internet generasi berikutnya berkecepatan sangat tinggi pertama di dunia dengan bandwidth 1200 gigabit per detik. Backbone internet mengacu pada salah satu rute data utama antara jaringan besar yang saling terhubung secara strategis dan router inti di internet. Backbone internet generasi baru yang dikembangkan bersama oleh Universitas Tsinghua, China Mobile, Huawei, dan Cernet.com Corporation ini memiliki panjang total jaringan transmisi sepanjang lebih dari 3.000 km yang menghubungkan 3 kota, yaitu Beijing, Wuhan, dan Guangzhou. Backbone internet ini merupakan pencapaian teknologi utama dari proyek infrastruktur teknologi internet masa depan atau Future Internet Technology Infrastructure atau FITI. Sejak uji coba operasi pada tanggal 31 Juli tahun ini, backbone internet tersebut telah berjalan dengan stabil dan dapat diandalkan dan berhasil melewati berbagai pengujian. 算力可以达到上 T 级的互通啊，但你这个就是算力的量大、数据量大的话，就可以快速的就送到这个用户端了，你就可以达到用户端，否则的话你就不能够实时的去响应。这个3个月的试运行啊，就非常好，我们也是有信心在不久的将来，这1-2年之内可以把全国的主干网升到上 T 级的。 Backbone internet generasi berikutnya ini dioperasikan berdasarkan teknologi utama yang dimiliki oleh Tiongkok, seperti router inti internet generasi berikutnya, antarmuka IP versi 6 berkecepatan sangat tinggi 1200 gigabit per detik, dan agregasi multi-jalur berkecepatan sangat tinggi. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras dari backbone tersebut dibuat di dalam negeri. Adapun FITI yang dibangun oleh 40 universitas di Tiongkok, termasuk Universitas Tsinghua, didasarkan pada teknologi IP versi 6. Node inti dari jaringan backbone berkinerja tinggi ini didistribusikan di 40 universitas di 35 kota di seluruh wilayah Tiongkok. Pada bulan April 2021, jaringan backbone berkinerja tinggi FITI mulai beroperasi, mencapai interkoneksi dengan fasilitas pengujian IP versi 4, IP versi 6, baik di dalam maupun di luar negeri. Ilmuwan Tiongkok telah mengembangkan elektrokatalis untuk menghasilkan oksigen di Mars dengan menggunakan robot kimia bertenaga kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Ini menandai satu langkah besar menuju eksplorasi Mars di masa depan dan pencarian peradaban di luar bumi. Sebagai tetangga bumi, Mars telah menjadi fokus eksplorasi tata surya dan ilmu pengetahuan planet saat ini. Tapi kekurangan oksigen di planet merah itu menjadi masalah utama bagi potensi misi berawak manusia atau imigrasi ke Mars. Para peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok bekerja sama dengan Laboratorium Eksplorasi Ruang Angkasa Dalam telah menggunakan robot ahli kimia yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI yang dikenal sebagai Xiaolai guna mengintegrasikan teknologi AI canggih dan eksperimen mesin otomatis secara efisien untuk membuat elektrokatalis penghasil oksigen. Sistem Xiaolai yang mereka kembangkan terdiri dari robot bergerak, otak komputasi, server cloud, dan beberapa workstation kimia dengan fungsi yang berbeda, yang mampu melakukan tugas-tugas eksperimental berkinerja tinggi. Proses otomatisasi mesin siklus ganda dan simulasi teoritis dan eksperimen yang tepat yang dapat dicapai oleh robot ini mengintegrasikan langkah-langkah mulai dari persiapan bahan baku, sintesis sampel, pengujian kinerja, dan pengoptimalan formula. Xiaolai terbukti telah mempercepat proses untuk menemukan material baru. Dengan menggunakan meteorit dari Mars, robot ini berhasil mensintesis senyawa yang digunakan untuk menghasilkan oksigen dari air. Hal tersebut dapat diselesaikan dalam 2 bulan ketika para ilmuwan membutuhkan waktu 2000 tahun untuk menyelesaikannya. Para peneliti itu pun telah merinci temuan mereka secara online pada hari Selasa 14 November di Jurnal International Nature Synthesis. 我们呢，首次呢，利用人工智能技术呢，
能够利用火星的陨石提取它重要的元素之后呢，产生一个高效的催化剂。这样的话呢，能够完全依靠机器和人工智能的这个技术呢，制造和优化出采氧的催化剂。这应该是迈向了定居火星的非常重要的一步。Taman Hutan Danau Taiping di Provinsi Yunnan Barat Daya Tiongkok yang dulunya merupakan lahan tandus telah diubah menjadi resor wisata populer melalui restorasi ekologi selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tekad Tiongkok untuk mencapai pembangunan hijau. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah berupaya memperdalam reformasi menyeluruh dengan penekanan besar pada perlindungan ekologi. Negara tersebut berusaha keras untuk mencapai tujuan membangun Tiongkok yang indah pada tahun 2035 dengan lingkungan ekologis yang secara fundamental ditingkatkan. Taman Hutan Danau Taiping yang terletak di kota Mile, Yunnan adalah contoh nyata dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan Tiongkok tersebut. Meskipun beberapa tahun lalu area ini masih berupa hamparan tanah tandus dengan hampir tidak ada pepohonan, sekarang telah muncul berbagai tempat wisata yang populer dengan tanaman kaktus khusus yang menarik banyak orang dari daerah lain di Tiongkok dan bahkan negara lain untuk datang dan berkunjung setiap tahun. I brought my kids here after learning about this place from social media. The view is wonderful and the air is nice. Di kota yang memiliki landscape cars yang luas, Taman Hutan Danau Taiping pernah mengalami apa yang dikenal sebagai penggurunan berbatu dan petani setempat hanya bisa mencoba menanam beberapa tanaman yang tahan kekeringan di tanah yang tidak subur di lereng perbukitan. Pada tahun 2016, sebuah perusahaan lokal meluncurkan proyek restorasi dengan dukungan pemerintah sebagai tanggapan atas seruan negara untuk pembangunan hijau. Dengan investasi lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar 3,1 triliun rupiah, lahan tandus tersebut secara bertahap berubah menjadi oasis dengan akomodasi yang nyaman dan fasilitas hiburan bagi wisatawan. Selain manfaat ekologis, proyek ini juga telah menciptakan banyak peluang kerja dengan ratusan penduduk desa terdekat yang sekarang bekerja di sana. Kota itu pun bersiap untuk pengembangan yang lebih besar lagi. First, we cleared away the rocks and stones and then covered the area with soil measuring about 1 meter thick, which was transported from elsewhere. Above it was another layer of nutrient-rich soil. We then began to grow plants and flowers following the pH neutralization process of the soil. With an investment of over 200 Liga Super Desa atau Village Super League atau VSL Tiongkok atau Chunchao dalam bahasa Mandarin telah memberikan dorongan besar bagi ekonomi lokal di Kabupaten Rongjiang, Provinsi Guizhou, Barat Daya Tiongkok, dan membuat hidup lebih menyenangkan dalam proses modernisasi di negara tersebut. Kisah yang penuh semangat dari turnamen akar rumput ini diceritakan dalam salah satu episode film dokumenter baru berjudul Snapshot of Modernization yang diproduksi oleh China Media Group atau CMG, lembaga penyiaran terkemuka di Tiongkok. Episode ini berfokus pada Tong Yongheng yang mengelola sebuah bar makanan ringan di desa, tapi telah mencintai sepak bola sejak usia yang sangat muda. Dia adalah seorang pemain di tim sepak bola desa Chongcheng di Kabupaten Rongjiang dan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Sepak Bola Desa. Tong mengatakan bahwa acara sepak bola tidak hanya membantu mewujudkan impian masa kecilnya, tetapi juga mendatangkan lebih banyak pelanggan ke restoran kecilnya. Acara fenomenal ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Rongjiang menerima 3,3 juta pengunjung dari bulan Mei hingga Juli tahun ini selama pertandingan berlangsung. Masuknya para pengunjung itu menghasilkan 2,8 miliar yuan atau sekitar 6 triliun rupiah pada akhir Juli 2023. Sebuah restoran biasa di Provinsi Liaoning, Timur Laut Tiongkok dijuluki restoran cinta kasih oleh penduduk setempat karena pemiliknya telah menyediakan makanan gratis bagi orang-orang yang kesulitan selama lebih dari 2 dekade. Kebaikannya itu menginspirasi lebih banyak orang untuk menularkan cinta kasih kepada orang lain. Kisah tentang restoran ini dan pemiliknya yang menghangatkan hati ini disajikan dalam serial baru berjudul Snapshot of Modernization yang diproduksi oleh China Media Group atau CMG, lembaga penyiaran terkemuka di Tiongkok.
Chen Yajuan yang berasal dari Provinsi Shanxi di barat laut Tiongkok telah menjalankan restoran cinta kasih di Liaoning selama 21 tahun. Restorannya mulai dikenal halayak ketika menuliskan sebuah pemberitahuan di pintu depannya dengan isi menyediakan semangkuk mie gratis untuk orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sejauh ini Chen telah memberikan lebih dari 6.000 mangkuk mie gratis. Banyak pelanggannya yang juga ikut serta dalam aksi kebaikan itu dengan membayar ekstra untuk mendapatkan makanan gratis. Untuk kedepannya, Chen mengatakan bahwa ia akan terus memberikan makanan gratis selama restorannya masih beroperasi. Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa.